Bos, di tengah padatnya aktivitas orang tua dan anak, tempat yang bisa jadi ruang berkumpul sekaligus bermain makin dicari. Apalagi yang bisa bikin anak lupa gadget dan orang tua ikut rileks tanpa harus jauh-jauh keluar kota. Nah, bos, belakangan muncul tren baru bisnis kafe hewan. Pelanggan bisa menikmati makanan dan minuman sembari ditemani hewan-hewan lucu dan menggemaskan. Dan salah satu kafe hewan yang lagi ramai dibicarakan adalah Kapika Pet Cafe. Halo bos, ya saya dengan Abdul dari Kapika Pet Cafe ya. Di mana tempat ini tuh bakalan menyediakan atau memberikan experience kepada kalian untuk bersantai dan sambil main dengan kapibara. Mau tahu keseruannya? Tetap di Cuan bos! Pet Cafe yang pernah bermunculan biasanya menghadirkan kucing, anjing, rubah, dan domba. Nah, kali ini hewannya unik banget, bos. Malah belakangan jadi ikon ketenangan. Yap, kapibara. Hewan asal Amerika Selatan ini dikenal sebagai the world's most chill animal karena sifatnya tenang, sosial, dan gampang beradaptasi dengan manusia. Karakter itu bikin kapibara cocok dijadikan hewan interaksi asalkan dirawat profesional dan punya ruang yang nyaman. Ide awalnya kita lihat di Jepang itu Kapibara Cafe tuh rame banget, viral banget. Oke, dari situ kita ada ide kenapa nggak ciptain aja sih di Jakarta gitu. Dan sampai saat ini ternyata antusias masyarakat Indonesia ternyata luar biasa banget. Banyak banget yang penasaran, banyak banget ya fans-fansnya gitu. Akhirnya datang ke Kapika Pet Cafe seperti itu. Bos, kapibara termasuk hewan yang butuh perawatan intensif. Mereka butuh lingkungan yang lembab, akses air untuk berendam, serta pemeriksaan rutin karena kulitnya sensitif. Dalam industri pet cafe, kesejahteraan hewan alias animal welfare harus benar-benar dijaga. Semakin sehat dan nyaman hewannya, semakin stabil juga operasional bisnis, mulai dari keamanan interaksi sampai kepuasan pengunjung. Hewan-hewan di sini sih semua sudah divaksin ya, dan setiap minggunya itu pasti ada medical check up gitu. Kita grooming terus gitu kan. Kebersihannya juga kandangnya selalu kita rawat gitu loh. Jadi perawatan di sini hewan-hewan tuh biasanya setiap pagi kita ada jemur gitu, jemur hewan sama rendam. Fungsinya untuk kesehatan kulit juga sih. Bos, selain perawatan harian, ritme aktivitas hewan juga harus dijaga. Kapibara termasuk hewan sosial, tapi mereka tetap butuh waktu istirahat supaya tidak stres saat berinteraksi. Di pet cafe profesional, manajemen sesi penting dilakukan buat memastikan hewan tetap rileks dan area tetap higienis. Apalagi di Kapika bukan cuma kapibara, ada juga prairie dog, spesies pengerat yang aktif dan sensitif terhadap lingkungan. Bos, setiap pergantian sesi, Kapika menyiapkan waktu 30 menit khusus untuk cleaning area dan memastikan hewannya kembali tenang sebelum bertemu pengunjung berikutnya. Jadi nanti setiap sesi itu pasti ada jam breaknya. Jam breaknya biasanya kita kasih kapibara hewan-hewan di sini itu pada istirahat. Dan kita ada cleaning juga. Ini penting, bos. Karena kapibara itu hewan dengan metabolisme cepat, mereka makan tanpa henti dan memang tidak punya rasa kenyang. Makanya kebutuhan pakan dan istirahat harus diatur ketat supaya mereka tetap sehat. Untuk reservasi itu bisa di website kita. Di situ ada jam-jam sesi yang tersedia, bisa pilih dari situ dan payment dari situ. Per hari itu ada 6 sesi, ya per sesi itu durasi 1 jam. Dan dari satu sesi itu kurang lebih kapasitas 16 orang pengunjung. Dari sisi bisnis, sistem reservasi berjadwal seperti ini menjaga pengalaman pengunjung tetap nyaman. Dengan begitu, kafe bisa mengatur arus pengunjung sekaligus, memastikan hewan tidak terstimulasi berlebihan. Model operasional berbasis slot seperti ini juga umum dipakai pet cafe luar negeri karena lebih stabil secara pendapatan dan lebih terukur beban kerjanya. Pas sesi dimulai, itu pasti ada staff keeper yang siap buat menjaga-jaga pengunjung gitu. Jadi pastinya lebih aman sih, karena nanti per sesinya juga nggak semuanya berinteraksi langsung gitu. Jadi ya nanti per grup itu ada jadwalnya khusus gitu loh.
iya bos, di Indonesia kapibara ini termasuk hewan yang legal dimiliki selama dibeli dari importir resmi dan punya dokumen karantina. Jadi, yang ada di Kapika Pet Cafe dipastikan legal dan terdata ya bos. Bos, namanya kafe pasti ada makanan dan minuman yang ditawarkan. Aneka jenis kopi, minuman manis, hingga makanan berat dan dessert komplit dihadirkan di kafe ini. Nah, biar sesuai dengan tema kafenya, ada juga menu unik berbentuk kapibara loh bos. Menu yang paling rame banget, yang paling favorit banget di sini tuh kapibara puding. Itu lagi viral banget sih. Karena bentuknya lucu kan kapibara tuh. Terus gampang digoyang-goyangin gitu loh. Menarik banget sih pokoknya. Nggak butuh waktu lama bikin kapibara puding ini jadi menu yang viral. Yap, menu viral seperti ini bukan cuma jadi daya tarik, tapi juga menggenjot penjualan makanan dan minuman di luar tiket masuk loh bos. Pengunjungnya asyik makan, kapibaranya juga dong. Ada rumput odot seharga 20.000 yang bisa dibeli pengunjung nih bos. Harga tiket masuk itu di weekdays itu normalnya ya 120.000 dan di weekend itu 150.000 per orang. Iya. Kita bulan ini, bulan November, ada promo grand opening. Jadi tiket masuk weekdays tuh jadi 90.000 dan di weekend itu 120.000. Bos, kalau lihat dari ramainya pengunjung, potensi cuannya nggak main-main ya. Dalam satu hari bisa tembus sampai 110 pengunjung loh. Kalau kita hitung kasar dari tiket masuk saja, misalnya ambil rata-rata tarif 100.000 per orang. Omset hariannya sudah bisa menyentuh belasan juta rupiah. Itu belum termasuk makanan dan minuman yang terjual dengan kisaran harga 30.000 sampai 50.000 per porsi. Banyak sih anak-anak di sini karena suka banget ya, banyak banget yang penasaran sama kapibara gitu kan. Mereka kan udah punya merchandise-nya nih. Nah, pada penasaran gimana sih bentuk aslinya tuh kapibara. Bos, antusias pengunjung bukan cuma berhenti di sesi main sama kapibara aja. Kapika Pet Cafe juga buka kerancuan lainnya lewat jualan merchandise. Mulai dari gantungan kunci, tas, bantal, sampai selimut dengan karakter kapibara yang lagi viral. Dengan banyak anak-anak yang datang sambil bawa pulang souvenir, makin kuat brandingnya nih bos. Yang artinya makin kuat juga cuannya. Nah bos, itu dia keseruan di Kapika Pet Cafe. Buat bos-bos di sana yang mau mulai bisnis, harus peka terhadap peluang, running the wave, dan yang paling penting adalah cuan bos. Bos-bos, hayo siapa yang suka beliin mainan buat anaknya? Pasti banyak kan yang suka beliin mainan buat anak biar si anak happy. Tim Cuan ada rekomendasi nih mainan aman untuk anak yang sekaligus bisa jadi mainan edukasi. Yes, mainan kayu. Mungkin terlihat biasa ya bos, tapi mainan ini punya segudang manfaat loh buat si kecil. Dan kerennya lagi, mainan ini udah diekspor bos. Wow! Berkat tangan dingin dua pengusaha muda, mainan kayu buatan tangan ini udah go internasional bos. Dan yang wadidaunya, bahan bakunya cuma dari limbah kayu aja bos. Keren gak tuh? Ya keren lah, masa enggak? Bahkan mainan kayu milik mereka sudah dibeli beberapa publik figur ternama seperti Raisa, Alice Norin, sampai Rachel Fenya. Jadi penasaran ya sama bisnis mainan kayu ini? Langsung aja dikepoin bos. Halo bos, welcome di Twinkle House. Buat para orang tua yang ingin anaknya kreatif dengan mainan kayu seperti ini, kita loh pembuatnya. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Tuh, lihat ya bos, lucu-lucu banget ya mainan ini. Ada yang berbentuk boneka kayu, bentuk kue-kuean, sampai ada yang bisa dibongkar pasang jadi kue ulang tahun juga ada. Mainan ini cocok dimainkan oleh anak-anak usia 2-3 tahun ke atas, bos. tapi ketika diberikan mainan ini sejak dini, mereka tuh secara tidak langsung dirangsang dari semua panca inderanya, mata, hidung, semua tangan,
Dan itu untuk melatih imajinasi mereka gitu dengan cara pretend play gitu. Kalau di luar negeri, mainan-mainan kayu ini banyak banget digunakan oleh para orang tua atau educator untuk mendongeng nih bos, biar imajinasi bercerita ke anak bisa terpancing. Nggak cuma untuk imajinasi bercerita, kreativitas mewarnai juga bisa dipancing dengan mengecat si mainan kayu ini bos. Jadi emang cocok ya buat mainan anak. Pantes aja ya, rame pesanannya. Dan negara Singapura yang percaya waktu itu ke kita untuk membeli produk kita. Kemudian setelah itu dipercaya juga Malaysia, Australia, Filipina, dan sekarang yang paling sering itu adalah Taiwan. Ya puji Tuhannya merambah ke market USA yang terakhir. Wow, nggak hanya dari dalam negeri aja pesanannya bos. Pangsa pasar ekspor juga menggiurkan ya. Nggak pakai lama, melihat peluang yang ada, mereka akhirnya membuat mainannya sendiri. Hasilnya jos banget. Sekarang laris manis sampai ke luar negeri. Kualitas produknya no play-play nih. Mereka menerapkan standar ekspor yang tinggi buat produknya. Kita juga pakai material-material yang water based atau menggunakan air seperti cat air, lalu finishing yang food grade. Jadi itu sebenarnya kita udah membuat semaksimal mungkin supaya ramah untuk anak, dipegang anak aman, tapi tetap dengan diawasi orang tua. Biasanya kan anak emang suka masukin barang ke mulut gitu ya, tapi masih aman gitu karena emang coating dan catnya sendiri itu semuanya non-toxic. Bahan kudu aman bos buat si kecil. Tapi apa kabar nih kalau bahan bakunya malah dari limbah kayu ya bos? Nggak bahaya tak? Kita akan ngelihat secara fisik dulu, secara fisik si kayunya ini emang kalau misalnya memang benar-benar tidak blue stain, tidak ada noda-noda, itu kita sudah bisa nyatakan layak dia untuk diproses lanjutan menjadi mainan kayu. Selain itu juga di sini ketika ngelihat kita mulus dia nggak ada jamur atau apa, itu juga satu pertimbangan kami. Pemilihan bahan baku sangat ketat ya bos untuk menjaga kualitas produk yang aman untuk anak. Kayu pinus dan mahoni dipilih sebagai bahan baku mainan. Kayu-kayu ini dianggap memiliki bobot yang ringan dan punya serat yang tegas dan cocok untuk diolah jadi mainan kayu anak. Lewat usaha ini juga, pengrajin bubut kayu rumahan jadi terbantu bos, karena ada jalinan kerjasama antar mereka. Saat banyak orderan, pengrajin pun ikut kebanjiran cuan. Jadi makin cinta sama buatan lokal kalau berdampak baik begini, ya nggak bos? Hihi. Tapi emang, usaha ini handcraft banget, makanya perlu ketelitian tinggi, biar hasil mainannya punya bentuk dan warna yang sama. Iya, karena semuanya benar-benar dibikin pakai tangan ya, jadi nggak yang bisa pabrikan gitu. Jadi itu yang emang jadi challenge-nya dari setiap barang kita gitu. Cuman jadi kebaikannya jadi tidak mudah ditiru gitu sama kompetitor. Apalagi nih, desainnya dibuat sendiri sama Kak Debbie yang terinspirasi dari lingkungan sekitar. Dan asyiknya, kalau mainan ini nggak dipakai lagi sama si kecil, bisa dijadikan hiasan interior rumah bos. Jadinya nggak terbuang sia-sia deh. Jadi penasaran, berapa sih omset mainan kayu anak ini? Bisikin dong kak. Itu kita hitungin set ya, karena mainan kita tuh satu set bisa kadang terdiri dari 5, 6, 10, 12, 20 gitu. Jadi harga kita tuh sebenarnya bervariasi banget. Ada mulai dari harga 19.000 sampai harga 4 juta kurang. Tapi untuk di yang paling sering, di harga range yang sering kita keluarkan itu di harga 429.000. Kebayang nggak omsetnya bos? Dalam sebulan ada pesanan 50 set nih bos. Dikali Rp429.000, maka dalam sebulan 21 jutaan masuk kantong bos. Bisa lebih ya. Bos, kalau kita mau kerja di kerajinan atau di bidang seni, kita harus selalu kreatif, buka wawasan kita, dan pantang menyerah. Juga konsisten dalam quality control produksinya. Tapi yang terpenting, cuan bos! Bos-bos, demam padel di masyarakat masih berlangsung. Bahkan, gak cuma orang dewasa yang main padel, anak-anak ikutan FOMO, pengen merasakan serunya olahraga ini.
Dan Kids Smash jadi pelopor klub padel kids di Indonesia, yang artinya ambil peluang cuan paling awal, bos. Halo bos, aku Munira dari Kids Smash Club, klub padel kids pertama di Indonesia. Kalau misalkan biasanya main padel itu orang-orang besar, di sini ada nih untuk anak-anak. Penasaran gimana? Yuk tetap di Cuan Bos. Bos, sejak booming awal tahun ini, padel jadi ladang baru buat para pencari cuan. Lapangan padel baru terus bermunculan, seiring bertambahnya orang yang ingin bermain padel. Cuan pun hadir dari penyewaan lapangan padel. Lalu, bisnis yang dibangun Munira pun hadir, yang sebelumnya luput dari perhatian sebagian orang. Jadi sebenarnya tuh aku tuh ngeliat di padel itu kan lagi banyak banget orang-orang udah mulai join ya, lagi bener-bener hype banget nih yang namanya padel di Indonesia. Nah, aku tuh ngeliat ada celah. Jadi kan karena terbiasa yang main padel itu orang besar dan bahkan orang tua yang dulunya main tenis itu udah mulai beralih juga ke padel. Cuman ternyata belum ada nih anak-anak yang main padel. Nah, di sini aku dan kakakku sebenarnya penasaran kira-kira anak-anak main padel tuh gimana sih, ada interest atau enggak. Awal mulanya tuh seperti itu. Dari padel yang hype dan disukai orang dewasa, Munira melihat belum ada yang melirik marketnya untuk anak-anak. Padahal sebagai cabang olahraga, padel cocok dimainkan anak-anak. Jelas bisa melatih kemampuan motorik dan menyalurkan energi si kecil. Dari sinilah jasa coaching padel mulai dilirik para orang tua. Satu persatu mereka mulai mendaftarkan anak-anaknya ikut klub padel besutan Munira. Ngebangun dari situ, terus kita cari court yang kira-kira di tengah nih. Salah satunya di Bumi Padel Kemang, karena lokasinya cukup strategis kan. Ya udah kita coba open lah coaching session di sini. Dan yang pastinya kita harus cari coach yang paham karakter anak-anak seperti apa, harus sabar dengan anak-anak, dan bisa. Kalau coaching dewasa itu kan mereka basic forehand, backhand itu sebenarnya sudah bisa ya. Tapi kalau di anak-anak itu kan ada treatment khusus. Jadi yang harus kita cari itu nggak cuma court yang strategis, tapi coach yang juga bisa friendly terhadap anak-anak. Tuh bos, Munira paham banget. Berhadapan dengan anak-anak jelas butuh treatment khusus. Makanya doi harus menyiapkan pelatih dengan karakter yang friendly terhadap anak-anak. Oh iya, di lini bisnis baru ini, Munira punya beberapa program kelas yang bisa diikuti loh bos. Program aku tuh ada 3. Ada one time coaching atau disebut sebagai trial. Jadi itu pengen tahu nih orang tuanya, kira-kira anak ini interest atau enggak gitu sama padel. Kalau misalkan iya, biasanya lanjut ke monthly program. Nah, monthly program itu lebih enjoy ya latihannya. Jadi ada 1 bulan, 4 kali pertemuan. Anak-anak yang udah menemukan interestnya, terus udah enjoy, itu biasanya ikut ke situ. Dan yang terakhir, kami juga punya Padel Academy, di mana ini latihannya jauh lebih intens dibandingkan monthly. Munira menyusun kurikulum sedemikian rupa. Anak-anak diajari dari teknik dasar, belajar menangkap bola, koordinasi tangan kaki, sampai siap naik ke latihan raket. Setelah itu, baru masuk ke teknik padel, forehand, backhand, serve, sampai belajar bola pantul kaca yang jadi ciri khas olahraga ini. Yang diajarin di Kids Smash tuh macam-macam ya. Kita pasti akan dari basic forehand, backhand. Terus kalau misalkan sekiranya dari basic itu udah mulai oke, serve juga udah oke, biasanya kita mulai ke latihan back wall. Biasanya kan kalau di padel tuh ada tuh yang bola kena kaca ya, terus mantul itu gimana caranya, itu juga diajarin gitu. Jadi sebenarnya apa yang diajarin di dewasa dan di anak-anak itu sama, cuman beda treatment aja. Munira juga membagi program pelatihan padel dengan beberapa kategori umur bos. Ini biar tepat sasaran sesuai kemampuan si anak. Kami mulai dari 3,5 tahun. Jadi kita ada beberapa kategori, ada 3,5 tahun sampai 6 tahun, itu disebutnya mini padel. Lalu ada 7 sampai 9 tahun kami sebutnya fun paddlers. Dan yang terakhir ada 10 sampai 15 tahun itu di yang competitor sebutannya. Jadi memang ada kategori khusus gitu, karena tiap treatment kategori usianya juga beda-beda. Untuk harganya sekali coaching itu kami di 250.000 per visit. Bos, untuk mengenalkan bisnisnya ini, Munira jelas memanfaatkan banyak platform, termasuk aplikasi yang biasa dipakai para pecinta olahraga padel.
kami itu sederhana sih, karena tujuannya pengen memasyarakatkan si padel ini ya. Jadi memang pertama yang kami lakukan itu kami menggunakan aplikasi yang biasa dipakai sama orang dewasa, yaitu Reclub gitu. Dan mulai dari situ kami udah mulai buka beberapa titik gitu. Cara ini efektif buat mengenalkan klub padel anak. Bahkan meski baru seumur jagung, Munira sudah mengecap manisnya bisnis ini. Jadi aku melihat opportunity ini tuh besar banget. Melihat juga belum ada klub ya yang kayak Kids Smash ini, jadi masih banyak orang tua yang penasaran Kids Smash itu seperti apa, terus apa yang diajarin, apa yang ditawarkan. Jadi itu jadi opportunity buat aku banget, dan pastinya harus nutup operasional juga kan. Dan as far as we're going 3 months itu ya cuan banget lah. Semua program kelas yang Doi tawarkan laris manis di booking klien bos. Kuota pesertanya pun selalu tercapai setiap minggunya. Jadi tuh targetnya tuh beda-beda ya. Kalau program monthly pasti kami harus memenuhi kuota di 8. Tapi kalau misalkan one time kayak gini, tiap minggunya kami selalu penuh sih. Karena kami kan tiap hari minggu gitu ya. Di tiap minggunya itu kami selalu penuh maksimal di 8 anak. Satu sesi, satu kategori usia ya, itu di 8 anak. Dengan Rp250.000 per anak dan per sesi, bisa kebayangkan bos cuan yang ngumpul berapa? Munira bisa panen cuan hingga puluhan juta rupiah per bulan bos. Peluang bisnis memang selalu terbuka lebar, asal mau jeli lihat kesempatan bos. Seperti Munira yang berhasil memanfaatkan fenomena demam padel dan kebutuhan anak-anak yang relevan dengan tren olahraga terbaru. Nah bos, kalau misalkan mau berbisnis, aku punya tips. Yang pertama harus bisa cari celah. Kalau misalkan nih kayak aku sekarang padel, belum ada untuk padel anak-anak, aku ngambil di situ. Dan yang kedua, pastiin cari partner yang bisa ngedukung kamu, suportif, dan pastinya harus bisa benar-benar tahu apa kemauan bisnis kamu seperti apa. Yang paling penting, cuan bos. Bos-bos, tanggal 20 November yang diperingati sebagai Hari Anak Sedunia bikin kita ingat lagi betapa pentingnya ruang aman dan bahagia untuk anak-anak di Indonesia. Dan salah satu bentuk kebahagiaan itu ada di momen yang paling ditunggu setiap tahun. Halo bos, perkenalkan nama saya Margareta dari TNT Party Planner yang siap mewujudkan keinginan ulang tahun anak Anda. Penasaran bagaimana eventnya? Tetap di Cuan Bos. Di balik dekor meriah dan tema ulang tahun yang lucu, Birthday Party Planner jadi bisnis jasa yang pengaruhnya makin besar loh bos. Permintaannya naik karena orang tua sekarang lebih pilih acara yang rapi, terkonsep, dan bebas repot. Nah, Margareta adalah salah satu pelaku bisnis yang melihat peluang ini. Jadi singkat cerita, awalnya saya adalah wedding organizer. Kebetulan sudah punya anak dan suka banget sama anak-anak, jadi kita sekalian nyemplung aja di dunia party, khususnya anak-anak. Dan sekarang ini saya juga ada untuk di corporate, di Seventeen, dan ulang tahun dewasa pun ada. Dari pengalaman ngurus pernikahan, Margareta mulai lihat celah lain. Acara pesta ulang tahun anak yang butuh sentuhan profesional. Ditambah lagi, karena sudah punya anak, Doi makin paham kebutuhan orang tua. Mulai dari keamanan acara, konsep, sampai detail dekorasi yang pastinya Instagramable, bos. Kita mulai dari just only hampers untuk ulang tahun, hampers untuk 1 month, dan kebetulan aku dipercaya langsung untuk handle kemarin itu ulang tahun dari cucu Bapak Prabowo Sutejo. Jadi langsung dari situ bermulanya. Kepercayaan itu yang akhirnya jadi batu loncatan. Setelah menangani acara untuk keluarga tokoh besar, reputasinya mulai terbentuk.
Dan dari sinilah TNT Party Planner berkembang. Skill yang perlu dikuasai adalah sabar sih sebetulnya. Karena kita hadapinya bukan anaknya, tapi mamanya. Mamanya yang banyak maunya, mau inilah, mau itulah, sedangkan anaknya belum tahu apa-apa. Seperti itu. Dan keduanya adalah kita harus mengembangkan, karena aku itu based on request semuanya. Semua tema party kita itu berdasarkan request dari klien. Di industri party planner, sabar bukan sekedar karakter, tapi skill operasional. Karena mayoritas keputusan datang dari orang tua, bukan dari anak. Maka proses kreatifnya pun lebih mirip project management ketimbang sekedar dekorasi. Saat ini, banyak vendor profesional yang akhirnya menerapkan sistem, mood board, draft revisi, sampai timeline produksi. Tujuannya jelas bos, biar ide klien bisa diterjemahkan ke bentuk visual tanpa bentrok di hari H. Ulang tahun itu adalah momen yang memorable untuk anak itu tersendiri dan untuk keluarganya. Itu aja. Jadi we create the memories. Dan justru karena momen ulang tahun punya nilai emosional tinggi, pasar ini jadi sangat stabil. Di kota-kota besar, tren experience-based celebration terus naik. Orang tua lebih pilih kasih hadiah pengalaman untuk buah hatinya dibanding barang bos. Unik, masing-masing tema punya keunikan masing-masing. Contohnya, dia punya 2 anak. Anaknya cewek dan cowok. Mau digabung tuh temanya. Jadi kita mesti muter-muter nih. Kira-kira apa ya yang cocok untuk cewek dan cowok ini? Jadi kita balikin lagi ke klien. Maunya seperti apa, maunya bagaimana, tinggal kita yang kreatif. Klien sekarang nyari vendor yang bisa ngonsepin, bukan cuma pasang dekor. Semakin unik konsep yang dibuat, semakin tinggi juga nilai jual dan margin usahanya. Dan satu hal yang sering dilupakan adalah keamanan. Banyak orang tua yang minta dekor ramah anak, bebas material tajam, bebas lem berbahaya, sampai balon non-toksik. Inilah kenapa vendor profesional seperti TNT Party Planner harus ngerti material. Mulai dari jenis stereofoam yang aman, struktur backdrop yang stabil, sampai pembagian area pesta biar anak nggak kena properti yang keras. Pertama kita akan nanya dulu nih. Klien datang ke kita akan tanya, mau temanya tema apa? Dari situ kita kembangkan menjadi backdrop. Setelah itu kita buat desain jadi kita oper lagi ke klien. Untuk di preview, kalau misalnya ada revisi, nanti tinggal kita revisi lagi sampai ketemu maunya klien itu pas. Kebetulan ini semua aman buat anak-anak. Kalaupun emang event itu agak sedikit benda yang keras atau gimana, kita akan ambil dari jangkauan anak-anak, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Dengan 15-20 acara per bulan, pasar pesta ulang tahun anak ini termasuk stabil bos. Apalagi harga paket kids party bisa mulai dari 10-25 jutaan rupiah, tergantung venue dan request dekorasinya. Kalau dihitung kasar, bisa ada di kisaran 150-300 jutaan rupiah dan naik lebih tinggi saat musim liburan atau high season ulang tahun. Untuk paket kita ada mulai dari cotton candy package, ada untuk marshmallow package, cupcake package, lollipop package. Detailnya, untuk marshmallow package itu sudah including dengan backdrop, including dengan MC, sudah including dengan photographer, sudah including juga dengan cake sama bangku anak. Bos, pilihan paket seperti marshmallow atau cotton candy sebenarnya bukan cuma gimmick, tapi strategi bisnis. Dengan paket-paket bertema, Margareta bisa mengontrol margin, menstandarkan kebutuhan dekor, dan bikin upselling jadi lebih mudah. Model macam ini juga bikin doi bisa menangani lebih banyak event dalam sebulan tanpa ngorbanin kualitas. Kita menjalin hubungan dengan baik sih pastinya, menjalin komunikasi dengan baik juga. Kebetulan sekarang ini lagi terpadel-padel. Oke, jadi aku menjalin hubungannya tuh dengan mereka semua. Biasanya setiap Kamis kita tuh padel.
Di balik bisnis event, networking itu mesin penggerak utama buat pemasaran. Bukan cuma promosi, tapi komunitas termasuk lewat olahraga, sekolah anak, sampai lingkungan perumahan bos. Karena keputusan memilih party planner biasanya lewat rekomendasi personal, bukan iklan. Bisnis acara anak bukan cuma soal dekor yang cantik, tapi soal pengalaman dan kepercayaan. Semakin kuat timnya, semakin rapi sistemnya. Maka semakin besar peluang buat naik level dari sekedar party planner jadi event agensi yang bisa pegang proyek lebih besar. Di era di mana orang tua rela bayar lebih untuk mementingkan perkembangan anak, pasar ini nggak akan kemana-mana, malah bakal tumbuh terus, bos. Nah, itu dia keceriaan pesta ulang tahun di TNT Party Planner. Nah, buat yang mau mulai usaha, yang pertama adalah jangan takut untuk memulai segala sesuatunya. Tetap mau belajar dan tetap teliti. Semangat semuanya, cuan bos!